Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dairah Nafkar Fadia dari Universitas Asa Indonesia, dari Prodi D3 Usaha Wisata semester 3. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas menganalisis kebijakan pengembangan destinasi wisata. Yang saya ambil ini adalah destinasi wisata baru, yaitu Hutan Mycelia Lembang. Oke, teman-teman, jadi saya mulai ya untuk presentasinya. Yang pertama, di sini ada background atau introduction tentang apa itu Hutan Mycelia. Jadi, Hutan Mycelia itu letaknya di Lembang, Bandung. Ini adalah tempat wisata alam yang menawarkan pengalaman unik menjelajahi hutan yang rimbun dan dipenuhi berbagai jenis jamur. Destinasi ini memiliki suasana mistis dan juga alami dengan pepohonan tinggi yang dihiasi lumut dan cendawan yang tumbuh di sekitarnya, memberikan kesan seolah-olah berada di dalam dunia fantasi. Hutan Mycelia bukanlah hutan biasa, melainkan hutan unik yang instagramable dan mengedukasi. Nama wisata Lembang yang satu ini itu diambil dari nama jaringan benang jarum, yakni jarum miselium. Jarum miselium dapat ditemukan di beberapa batang pohon yang sudah membusuk. Lalu selanjutnya di sini ada keterlibatan dari stakeholder di destinasi ini. Yang pertama yaitu pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah pusat berperan dalam menyusun kebijakan pariwisata nasional, pemberian izin serta dukungan untuk promosi. Lalu yang kedua di sini ada pemerintah daerah. Pemerintahan dari Kabupaten Bandung Barat ini memiliki peran penting dalam perizinan, pengelolaan lingkungan serta promosi wisata lokal. Dan yang ketiga di sini ada masyarakat lokal. Jadi masyarakat sekitar Hutan Mycelia ini berperan sebagai penyedia tenaga kerja, sebagai pemilik lahan dan juga sebagai penerima dampak langsung dari perkembangan destinasi wisata tersebut. Dan yang keempat di sini ada pelaku usaha, yaitu investor dan pengelola Hutan Mycelia adalah pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas pengembangan dan operasional destinasi wisata ini. Dan yang terakhir di sini ada akademisi dan ahli. Para ahli dalam bidang pariwisata, lingkungan, dan pembangunan berpotensi untuk memberikan masukan dari kajian ilmiah untuk mendukung perkembangan yang berkelanjutan. Lalu di sini ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama dalam kelestarian lingkungan. Penggabungan unsur alam dengan teknologi modern memerlukan perencanaan yang matang agar tidak merusak lingkungan sekitar. Yang kedua, kapasitas infrastruktur. Peningkatan jumlah wisatawan memerlukan peningkatan kapasitas infrastruktur seperti jalan, parkir, dan fasilitas umum lainnya seperti toilet, musola, dan juga tempat sampah. Yang ketiga, manajemen sampah. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat merusak keindahan alam dan menimbulkan masalah bagi kesehatan. Yang keempat, ada konflik sosial. Pengembangan wisata dapat memicu konflik sosial terkait penggunaan lahan, pendistribusian manfaat, dan perubahan budaya masyarakat. Dan yang terakhir dari tantangan yang dihadapi ini ada kompetisi dengan destinasi lain. Hutan Mycelia harus bersaing dengan banyak destinasi wisata lainnya, baik di dalam maupun di luar Bandung. Seperti yang kita ketahui, Bandung memiliki banyak wisata alam yang sudah lebih dulu terkenal daripada Hutan Mycelia ini.
untuk menarik minat wisatawan. Yang keempat ada promosi yang intensif. Seperti yang kita tahu, promosi pada zaman sekarang itu lebih banyak dilakukan di media online atau media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dari wisata hutan mycelia ini. Tetapi juga menurut saya sendiri diperlukan juga untuk melakukan promosi secara offline agar kita bisa secara langsung berkomunikasi dengan calon pengunjung. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu membangun kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan juga akademisi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi keberhasilan. Yang pertama, peningkatan jumlah wisatawan. Apakah jumlah wisatawan yang berkunjung terus meningkat? Lalu yang kedua ada peningkatan pendapatan masyarakat, yaitu apakah pendapatan masyarakat sekitar mengalami peningkatan? Yang ketiga ada pelestarian lingkungan, yaitu apakah kondisi lingkungan sekitar tetap terjaga atau bahkan membaik? Yang keempat ada kepuasan wisatawan, yaitu apakah wisatawan merasa puas dengan pengalaman berkunjung ke hutan mycelia? Dan yang terakhir ada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu apakah pembangunan hutan mycelia berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya di sini ada hal-hal rekomendasi untuk perbaikan di hutan mycelia. Yang pertama ada penguatan dari penelitian dan pengembangan, yaitu melakukan penelitian secara berkala untuk mengevaluasi dampak pengembangan wisata dan mengembangkan inovasi baru. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu melakukan pelatihan bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas layanan serta pengelolaan wisata tersebut. Yang ketiga, ada penguatan kerjasama regional, yaitu membangun kerjasama dengan destinasi wisata lain di Jawa Barat untuk mengembangkan paket wisata yang lebih menarik. Dan yang terakhir ada evaluasi kebijakan secara berkala, yaitu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap relevan dan efektif. Lalu selanjutnya di sini ada slide terakhir dari presentasi saya, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perumusan kebijakan pengembangan destinasi wisata hutan mycelia di Lembang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan identifikasi potensi dan tantangan, pemetaan pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah seperti perumusan tujuan yang berkelanjutan, penyusunan rencana aksi, konsultasi publik, dan monitoring. Kebijakan ini diharapkan dapat mengembangkan hutan mycelia sebagai destinasi wisata alam yang sukses dalam segala aspek dan dapat terus berjalan, tidak hanya saat viral saja, tetapi setiap saat juga ada wisatawan yang berkunjung. Oke, baik. Jadi itu dia presentasi dari saya, Dei Rahna. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Dan apabila ada terjadi salah informasi, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Ya, bye-bye.